Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diskayu Farida dengan NIM 241510006, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengadministrasian salah satu teknik asesmen non-tes, yaitu observasi. Dalam video ini, saya akan membahas pengertian observasi, tujuan, dan manfaat observasi. Observasi merupakan salah satu teknik asesmen non-tes yang sangat sering digunakan oleh guru BK maupun konselor. Karena melalui observasi, konselor dapat melihat secara langsung perilaku peserta didik dalam situasi yang sebenarnya. Dengan begitu, data yang diperoleh tidak hanya berasal dari cerita atau pengakuan konseli, tetapi juga dari perilaku yang benar-benar terlihat selama proses pengamatan. Observasi adalah teknik asesmen non-tes yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, sikap, interaksi, maupun kebiasaan individu dalam situasi tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang nyata mengenai kondisi peserta didik sehingga konselor dapat memahami perilaku yang ditampilkan oleh konseli secara lebih objektif. Dalam bimbingan dan konseling, observasi dapat dilakukan di berbagai tempat. Misalnya di dalam kelas, saat proses pembelajaran berlangsung di lingkungan sekolah, ketika jam istirahat, pada saat kegiatan ekskul, maupun ketika peserta didik berinteraksi dengan teman, guru, atau lingkungan sekitarnya. Melalui observasi, konselor dapat mengetahui berbagai informasi, misalnya bagaimana cara siswa berkomunikasi dengan teman, kerja kelompok, dan bagaimana sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran ataupun bagaimana respons siswa ketika menghadapi suatu masalah. Karena dilakukan secara langsung, observasi menjadi salah satu teknik yang cukup efektif untuk melengkapi informasi yang diperoleh dan dari teknik asesmen lainnya seperti wawancara, angket, maupun studi dokumentasi. Tujuan utama observasi adalah memperoleh data yang objektif mengenai perilaku peserta didik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, observasi juga memiliki beberapa manfaat. Pertama, membantu guru BK atau konselor mengidentifikasi perilaku potensi maupun permasalahan yang dialami peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, memberikan gambaran mengenai kondisi peserta didik sehingga konselor lebih mudah memahami kebutuhan layanan yang diperlukan. Ketiga, hasil observasi dapat dijadikan dasar dalam menyusun program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu keempat, observasi dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan perilaku siswa setelah mengikuti layanan konseling atau layanan BK lainnya. Selain itu, observasi juga berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil asesmen lainnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh konselor menjadi lebih akurat karena didasarkan pada berbagai sumber informasi. Setiap teknik asesmen tentu memiliki kelebihan dan kelemahan, begitu juga dengan observasi. Beberapa kelebihan observasi antara lain data dapat diperoleh secara langsung dari perilaku nyata yang ditunjukkan peserta didik sehingga hasil lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian, observasi memungkinkan konselor melihat situasi secara alami tanpa harus selalu bertanya kepada konseli. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perilaku yang mungkin tidak disadari oleh peserta didik sendiri. Selain itu, observasi dapat membantu konselor memahami hubungan sosial siswa, kebiasaan belajar, maupun cara siswa berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Namun demikian, observasi juga memiliki beberapa kelemahan nih. Pertama, hasil observasi dapat dipengaruhi oleh subjektivitas pengamatan apabila konselor tidak menggunakan pedoman observasi yang jelas. Kedua, observasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena konselor harus melakukan pengamatan secara langsung. Kemudian, tidak semua perilaku dapat muncul pada saat observasi dilakukan sehingga terkadang diperlukan observasi berulang agar data yang diperoleh lebih lengkap dan valid. Oleh karena itu, hasil observasi biasanya dipadukan dengan teknik asesmen lainnya agar informasi yang diperoleh semakin akurat. Dalam pelaksanaannya, pengadministrasian observasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu persiapan. Pada ini konselor menentukan tujuan observasi, menentukan siapa yang akan diamati, menetapkan waktu dan tempat observasi, serta menyiapkan pedoman atau lembar observasi yang berisi aspek-aspek perilaku yang akan diamati.
Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu pelaksanaan observasi. Pada tahap ini, konselor melakukan pengamatan secara langsung terhadap perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selama proses observasi berlangsung, konselor harus bersikap objektif, tidak memberikan penilaian secara langsung, dan mencatat setiap perilaku yang penting pada lembar observasi. Tahap ketiga adalah pengolahan dan analisis data. Setelah observasi, seluruh pengamatan dikumpulkan kemudian dianalisis, dan hasil tersebut konselor dapat mengetahui pola perilaku, kekuatan, kelemahan maupun masalah yang dialami oleh peserta didik. Tahap terakhir yaitu tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisis, konselor menentukan layanan yang sesuai, misalnya layanan informasi, layanan individu, kelompok, bimbingan kelompok, konsultasi dengan wali kelas, orang tua maupun asesmen lanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut secara sistematis, data hasil observasi akan lebih valid dan dapat dijadikan dasar dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sebagai contoh, seorang guru BK mendapat informasi dari wali kelas bahwa ada seorang siswa yang sering terlihat menyendiri dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Sebelum melakukan konseling, guru BK melakukan observasi selama beberapa hari. Dari hasil pengamatan yang diketahui bahwa siswa tersebut selalu duduk sendiri saat istirahat, jarang berbicara ketika diskusi kelompok, dan terlihat kurang percaya diri ketika diminta presentasi di depan kelas. Nah, hasil observasi tersebut kemudian dianalisis dan dijadikan dasar melakukan wawancara atau konseling individu. Setelah konseling, ternyata siswa tersebut mengalami kesulitan beradaptasi karena baru pindah sekolah. Dari informasi tersebut, guru BK kemudian memberikan layanan konseling individu dan bimbingan kelompok untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan beradaptasi serta membangun hubungan sosial dengan teman-temannya. Contoh ini menunjukkan bahwa observasi sangat membantu konselor dalam memahami kondisi peserta didik sebelum menentukan bentuk layanan yang tepat. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan salah satu teknik asesmen non-tes yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku peserta didik sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan kondisi kenyataannya. Melalui observasi, konselor dapat mengidentifikasi kebutuhan potensi maupun permasalahan yang dialami peserta didik. Namun, agar hasil observasi benar-benar akurat, pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan menggunakan pedoman observasi yang jelas. Hasil observasi juga sebaiknya dipadukan dengan teknik asesmen lainnya agar konselor memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi peserta didik sehingga layanan yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian penjelasan saya mengenai pengadministrasian teknik observasi sebagai salah satu teknik asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya observasi dalam membantu konselor memperoleh data yang objektif sebagai dasar pemberian layanan BK yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.